Bapa, Putra, Kudus. Amin. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Tuhan mengasihi saudara-saudari yang terkasih, juga saya dan kita sekalian yang percaya kepada Tuhan. Campur tangan Tuhan mendatangkan kebaikan, mukjizat buat kita bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya doa dan mendoakan menyampaikan firman Tuhan bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena Yesus luar biasa. Yesus beri tanda keajaiban sehingga hari ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan dan saya kuat bersemangat karena kemurahannya. Semuanya melayani pekerjaan Tuhan karena saya ini sudah diangkat, dipulihkan, diberkati sehingga saya bisa menyampaikan firman Tuhan ini kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga Tuhan memberkati. Ya, amin, amin, amin. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Beberapa ayat akan saya ambil dari firman Tuhan. Ada tertulis, Yesus ditolak di Nazaret. Markus pasal 6 ayat 1 sampai 4 saja ya. Oke. Selamat mendengarkan dan saya akan membacakannya. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Ayat 2. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikannya kepadanya? Inilah pertanyaan buat kita. Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria saudara Yakobus, Yosef, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudara yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang saya ambil remannya adalah Nabi di kampung halaman. Pernah mendengar obrolan mengenai perbedaan misionaris dengan pastor pribumi. Saya pernah jumpa dengan misionaris walaupun kita dulu Protestan, dia Katolik, tapi dengan dia datang ke kampung itu, dia tidak memandang agama ini, agama A, tapi dia melayani dengan baik, menyapa kita dengan baik waktu kita dulu anak-anak, waktu SD, selalu asal datang dia pasti memberikan ada oleh-oleh ataupun permen atau lain sebagainya, yang mana dia memang misionaris ini sungguh baik orangnya pada umumnya. Nah, itulah yang terjadi. Perbedaannya, mereka datang membawa berkat, membawa mujizat yang datangnya dari Tuhan. Sehingga orang-orang yang kecil, kalau dia sudah datang dan pergi, kita umat atau anak-anak yang itu pada umumnya datang di pinggir jalan itu agar disapa dan disenyumi oleh dia, seorang misionaris itu pada saat itu. Kalau orang pastor pribumi yang kita tahu ada jengkelnya sedikit lah, tapi bukan kita memuruk-murukkan. Pada umumnya pastor pribumi, kalau kita minta
didoakan, nantilah itu katanya. Jadi dia nggak perlu apa. Tapi kalau pastor misionaris ini, sebelum kita minta, pundak kita didoakan, dipegang kepala kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah yang terjadi. Orang-orang Nazaret mendengar tentang Yesus dan mujizat-mujizat yang dibuatnya. Ketika Yesus datang ke Nazaret, kampung halamannya, ia pergi ke sinagoga. Sinagoga ini adalah untuk mengajar di sana, untuk mengajar dia di sana. Mereka kagum dan heran akan pengajaran Yesus. Mereka heran dan kagum akan pengajaran Yesus. Nah, itulah yang terjadi, ya kan? Namun karena mereka mengenal Yesus, anak tukang kayu, ya jadi karena dia mengenal Yesus anak tukang kayu, mereka jadi ragu bimbang. Anak Maria pula tahu pula dia anak Maria. Mereka kecewa dan menolak Yesus. Kita pun kalau di kampung kita sendiri, pastilah disepelekan, diremehkan. Tapi kalau Tuhan mengurapi kita, kita pasti menjadi garam di tempat itu, menjadi pembawa damai sukacita. Nah, itulah yang terjadi. Mengapa seorang nabi tidak diterima di tempat asalnya? Inilah pertanyaan buat kita, agar kita renungkan di dalam hati kita, agar kita semakin bertumbuh iman kita, taat kepada Tuhan, agar kita mendapatkan kesehatan, keselamatan yang pasti dalam nama Yesus. Sebab Nabi selalu menyerukan pembaharuan. Nabi itu selalu memberikan nasihat. Jadi orang tidak suka. Pada umumnya itulah yang terjadi di kampung halaman. Reformasi lahir dan batin yang tidak cukup disikapi dengan kesalehan. Itulah. Tetapi menurut metanoia dan tukar haluan hidup, Yesus dilukiskan sebagai nabi yang tidak pernah puas dengan rasa aman semu. Yesus dilukiskan sebagai nabi yang tidak pernah puas dengan cara aman semu. Ia menegur dengan keras dan menggugat status quo. Itulah yang dilakukannya sehingga orang-orang sekampungnya tidak menyukai dia. Ketidakpercayaan orang Nazaret bersumber pada kenyataan bahwa Yesus adalah seorang dari mereka. Dia udah tahu asal-usul beliau. Tuhan mengangkat nabi-nabi di tengah-tengah kita, tak perlu bertanya dari mana asalnya, dari mana usulnya, sesuai pembaruan atau seruan pembaruan yang perlu menyikapinya. Tuhan memilih nabi ibarat sebuah cermin, sehingga kita melihat hidup kita. Jangan tanya siapa menempatkan cermin di depan kita. Jangan tanya yang menempatkan cermin itu di depan muka kita, di hadapan kita, agar kita bercermin untuk kebaikan kita dan jangan melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya kepadamu bahwa Engkau adalah penyelamat kami. Kami tidak menolak Engkau sebagaimana orang Nazaret, sebab kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kami. Kami sadar Bapa, kami orang berdosa, kami punya kelemahan, dan kami berseru kepadamu Bapa, semoga Engkau memberkati, menguduskan kami, dan menjauhkan segala kuasa kegelapan, baik itu penyakit, lenyaplah dari tubuh kami, karena Tuhan Yesus Kristus adalah penyembuh yang sejati buat kami. Obat atau dokter yang lain sebagainya adalah sarana, tapi yang menyembuhkan adalah Yesus Kristus, Allah Sang Raja. Terima kasih Bapa, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu dan saya sudah menyampaikan itu kepada jiwa yang terselamatkan. Semoga orang-orang yang mendengarkannya itu diberkati, dipulihkan, diberikan kesehatan, kesembuhan yang datang dari Tuhan, agar dia bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa dan jangan menjadi batu sandungan Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami mohon kepadamu kiranya Tuhanlah
yang terus mengambil alih hidup kami. Kemanapun kami melangkah, Tuhan memberkati, dan jauhkanlah segala kuasa kegelapan, dan buatlah siapapun yang kami jumpai, mereka terberkati, dan selalu kami berada di orang-orang yang baik, dan tidak ada lagi orang-orang yang kami jumpai yang mengandalkan kekuatannya, yang sirik dengki. Semuanya itu kami putuskan, kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mohon kepada Bapa, berkatilah kami semua yang mendengarkan ini, baik yang memutar ulang nantinya Bapa, agar nama Tuhan dipermuliakan. Kami terima berkat yang datangnya dari Bapa, berkat kesembuhan, berkat mujizat, berkat keselamatan, berkat-berkat yang sungguh dahsyat. Kami terima di dalam keluarga kami, agar kami bisa memasuki hari ini, hari penuh sukacita, penuh kedamaian yang datang dari Tuhan. Kami dijauhkan dari mara bahaya, kami dijauhkan dari santet, kami dijauhkan dari hipnotis, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan selalu sepanjang masa. Amin. Di nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Shalom. Pembacaan firman Tuhan sudah selesai. Puji Tuhan, puji syukur, Tuhan Yesus memberkati. Masuklah di hari ini, hari yang baik, penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.